Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadawati, mahasiswa program studi kebidanan Akreditasi Angkatan 10 Universitas Kusuma Pesada Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan edukasi keluarga tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Saya tutup dulu ya videonya ya, biar lebih ngobrolnya biar enak. Ya. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Kadawati, bidan yang jaga di Poliklinik pada sore hari ini. Menikah dengan Ibu siapa? Ibu F. Oh, Ibu R. Ya, itu berapa ya? Saya 30 tahun. Oke, begitu nih. 30 tahun nih. Tadi Ibu, mohon maaf, sudah diperiksa ya di depan ya? Sudah datang depan. Tadi dari hasil pemeriksaan tadi Ibu ambil yang ketiga ya Bu ya. Lalu belum pernah keguguran terus ya. Untuk hamilnya tadi 34 minggu. Iya. Ya, oke baik. Tadi dari pemeriksaan kita alasan tekanan darahnya 130/90 ya, agak tinggi, tapi nggak tinggi banget sih. Kemudian nadinya 80, suhunya 36,5, pernafasannya 24. Kemudian tadi ada keluhan apa Ibu? Tapi saya itu seminggu yang lalu, mulai seminggu yang lalu itu bengkak. Oh, enggak. Sampai sekarang masih ya bengkaknya ya Bu ya? Ya dulu. Oh, oke, gitu ya, bengkak ya. Mohon maaf, ini Ibu biasanya tensinya berapa? Normal sih bukan masih 20, 40. Oh gitu ya, tapi enggak rendah banget ya, enggak 80, enggak ya. Jadi 130 itu naik, tapi cuma sedikit ya Bu ya. Oke, baik begitu ya Bu ya. Baik Ibu, mohon izin. Pada saat ini saya bertugas memberikan konseling kepada Ibu F tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Oh Iya, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya. Nah, sekarang saya bisa memberikan konseling. Saya mohon waktunya nanti 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, baik. Kalau bersedia kita langsung mulai aja ya Bu ya. Siap ya. Baik. Maaf sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan informasi atau mungkin ada dari penyuluhan dari kelas ibu hamil atau mungkin ya di media sosial tentang tanda-tanda bahaya kehamilan itu apa aja gitu? Paling kemarin sih saya browsing scrolling. Nah, Saya ada di TikTok. Oh iya, karena perasaan dia Iya benar. Katanya apa ya? Ada eklamsi atau keracunan kehamilan. Jadi khawatir gitu ya Bu ya. Nah itu mungkin ya. Oh baik begitu ya Bu ya. Oke baik, kalau seperti itu saya mulai aja ya tentang tanda-tanda bahaya pada ibu hamil di trimester ketiga. Jadi bahwa tanda-tanda bahaya kehamilan itu trimester ketiga itu ada 4 ya Ibu ya. Yang pertama tadi yang benar Ibu sampaikan itu ada preeklamsi ya. Kalau orang awam bilangnya keracunan kehamilan. Kemudian yang kedua itu ada gerakan janin berkurang Ibu dari yang biasanya aktif gitu nih. Kemudian yang ketiga itu ada ketuban pecah dini. Jadi ketuban yang pecah sebelum persalinan atau sebelum usia kehamilannya 37 minggu, 10 bulan nih ya gitu. Kemudian yang keempat itu ada perdarahan lewat pervagina, perdarahan lewat janin lahir gitu. Nah sekarang yang kita bahas preeklamsi dulu ya Bu ya, keracunan kehamilan itu sendiri. Jadi keracunan kehamilan itu biasanya Bu itu ditandai dengan pandangan mata yang kabur, kemudian ada nyeri ulu hati di sini ya Bu ya, nyeri, kemudian sakit kepalanya itu pusing yang menetap dan tidak hilang dengan istirahat. Nah ini Bu misalnya, tapi bukan yang sakit kepala yang karena lapar gitu ya Bu ya. Kan biasanya kalau udah makan udah hilang kan Bu ya. Terus kadang kalau pusing karena kurang tidur gitu kan udah buat istirahat tidur yang mati ya. Iya kayak gitu. Tapi yang preeklamsi ini dia yang menetap Bu. Jadi udah buat tidur, udah makan, tapi kok masih pusing terus ini kenapa ya gitu ya Bu ya. Itu kemudian ada bengkak Bu, bengkaknya tapi di muka sama di tangan itu yang spesifik.
Nah, kalau yang di kaki sebenarnya itu ada yang fisiologis juga, tapi dengan syarat misalnya dengan istirahat, ibu dengan berbaring, terus diganjel dengan bantal, itu nanti bengkaknya bisa berkurang atau mungkin hilang kayak gitu. Nah kemarin udah dicoba seperti itu belum ya Bu? Belum sih Bu. Belum ya. Nah iya, nanti kita evaluasi ya Bu. Coba nanti kalau di rumah pas istirahat gitu, coba kakinya lebih tinggi, coba ganjel bantal, itu nanti coba hilang bengkaknya gitu ya. Kemudian, nah bahayanya Bu kalau bereklamsi ini, kalau sampai mengakibatkan eklamsi atau kejang. Nah, kalau udah kejang nanti berbahaya buat ibunya karena kekurangan oksigen, bisa mengakibatkan nanti mengancam nyawa juga, berbahaya juga buat bayinya karena bayinya hipoksia ya kekurangan oksigen sehingga nanti bisa gawat janin gitu. Gawat janin kalau nggak segera diterminasi dioperasi ya bisa mengakibatkan kematian janin dalam kandungan gitu. Sejauh ini ibu ada pertanyaan enggak? Udah cukup ya, oke baik ya. Sebenarnya kalau preeklamsi sendiri ya Bu ya, kalau dari medis itu ada tanda-tandanya. Misalnya tekanan darahnya itu lebih dari 140 atau 90 disertai dengan kerusakan organ ginjal atau organ hati. Jadi nanti harus dicek laborat dulu Bu, laborat darah, ada darah rutin. Nah itu bisa melihat trombositnya bagaimana. Kemudian ada untuk fungsi ginjal, yang perhatiannya bagaimana, LDH bagaimana, apakah ada kerusakan fungsi ginjal. Kalau ada kerusakan ya kita mengarahnya ke preeklamsi. Atau mungkin pemeriksaan fungsi hati, SpO, SGPT misalnya tinggi ya, kita curiganya seperti itu. Sebenarnya ada tambahan satu lagi, tapi sekarang bukan menjadi standar untuk menegakkan diagnosa preeklamsi, itu urin protein gitu ya. Tapi yang penting kan itu 140/90 ya Bu, panjangnya kan masih di bawah itu. Nanti kita evaluasi lagi ya Bu ya. Oke begitu. Kemudian tanda bahaya yang kedua itu kalau gerakan janinnya berkurang. Kalau gerakan janin yang normal itu ya Bu ya, itu antara 10 kali dalam 12 jam. Itu jadi kurang lebih 1 jam itu harus 1 kali gerakan Bu. Iya itu minimal gitu. Jadi dalam 12 jam adalah 10 kali gitu. Kalau misalnya dengan hitung sendiri kok, aduh ini kok kayaknya geraknya nggak seperti biasanya, nggak ada 10 kali dalam 12 jam. Dengan bisa memastikannya dengan memeriksakannya di fasilitas kesehatan, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit atau kemudian di desa yang dekat gitu. Buat ngecek denyut jantungnya gimana. Kalau denyut jantungnya normal ya ada apa, mungkin itu asumsi pribadi aja ya, kekhawatiran sendiri. Kayaknya ibu ini ada overthinking gitu. Jadi overthinking deh. Sekali Bu. Lanjut ya Bu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu Bu. Cukup sih Bu. Cukup ya. Selanjutnya itu perdarahan pervaginam. Perdarahan pervaginam itu jadi ada keluar darah dari jalan lahir, baik itu berupa plek, bercak darah atau mungkin perdarahan yang banyak. Itu bisa disebabkan karena solusi plasenta. Solusi plasenta itu jadi plasenta yang lepas sebelum waktunya Bu, sebelum persalinan. Jadi bayi belum lahir, plasentanya udah lepas, itu bahaya. Itu disertai nyeri Bu nanti biasanya gitu. Kemudian penyebab perdarahan pervaginam yang lain itu ada plasenta previa. Itu yang plasentanya untuk jalan lahir itu loh Bu. Kalau orang bilang awam, jadi karena plasentanya letaknya di bawah, jadi gampang berdarah begitu. Kalau untuk jalan lahir, nah itu namanya plasenta previa gitu. Itu yang bahaya di kehamilan yang trimester ketiga yang tanda-tanda harus kita waspadai. Nah yang keempat lagi bahayanya itu adalah ketuban pecah dini itu tadi ya Bu ya. Jadi ketuban pecah sebelum usia kehamilan 37 minggu atau belum tanda-tanda persalinannya belum ada. Jadi biasanya itu baunya khas ya Bu ya, bau amis itu ketubannya, bukan seperti BAK ya. BAK itu kan banyak gak kesing-kesing tuh, beda dengan air ketuban. Jadi
serasa kayak nggak bisa ditahan gitu, keluar sendiri gitu. Nah itu bahaya ya, resikonya kalau dibiarkan nanti bisa mengakibatkan infeksi, karena kan ada lubang ya itu celah kuman masuk. Infeksinya bisa buat ibu, bisa buat janinnya juga. Gitu lama-lama ya nanti bisa makan atau kematian janin kalau infeksinya sampai ke bayinya. Gitu ya Bu. Sementara ini ada yang ditanyakan dulu? Cukup ya. Dari tanda-tanda bahaya itu kira-kira sudah pernah nggak mengalami yang mana gitu? Belum ya, cuma tidak ya. Oh iya, amin. Semoga sehat selalu ya ibu dan bayinya. Iya, yang kecuali yang bengkak tadi ya Bu. Tapi kan di muka dan namanya nggak bengkak. Iya aja. Oke baik. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah meluangkan waktu berkunjung. Terima kasih dengan waktunya. Kemudian kita evaluasi dulu ya Bu ya. Ini kan jenengan kan tadi tekanan darahnya nggak naik 130 ya, 90 ya. Baik, ini karena kehamilannya 34 minggu, dimulai udah masuk trimester 3 ya Bu ya. Nanti ANC-nya kunjungan untuk pemeriksaan kehamilannya 3 kali. Nah ini Bu kan baru 1 kali ya di trimester 3, masih kurang 2 kali lagi ya Bu ya. Jadi nanti bulan berikutnya kontrol ulang berikutnya itu 2 minggu lagi. Oh gitu. Iya, jadi nanti 2 minggu lagi kita evaluasi ya Bu ya, gimana tekanan darahnya Ibu bagaimana, apakah sama atau mungkin sudah normal atau mungkin tinggi. Nanti kalau tinggi kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa. Nah ini nggak perlu besok. Belum, sementara ini kita observasi dulu ya Bu ya. Kecuali nanti kalau Ibu di rumah merasakan tanda-tanda yang tadi pusing, nyeri ulu hati, pandangan kabur, segera langsung datang aja ke fasilitas kesehatan. Oke, begitu? Iya. Nggak ada pertanyaan? Cukup Ibu. Oke, kalau begitu konseling ini saya tutup ya Bu ya. Saya lakukan dokumentasi dulu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Ibu. Semoga